Nah, sebelum hukum Gauss ya kita belajar dulu tentang pengenalan tentang flux, flux listrik, flux listrik. Oke, kan udah belajar tuh di kelas. Nah, masih ingat nggak flux listrik itu apa? Definisinya atau Apa aja deh bebas yang diketahui sama Raisa. itu apa? Apa? Medan dikali luas permukaannya ya, Oke, rumusnya. Kali kos. rumusnya. Berarti flux itu adalah medan dikali A gitu, terus dikali Kos theta. cos theta. Oke. Nah, sebenarnya dari rumus ini, oke, dari rumus ini dulu lah. Rumus ini juga bakal kelihatan. Jadi flux itu apa? Banyaknya E itu berarti apa? Garis medan yang menembus menembus siapa? Ini luas, Permukaan. luas A ya. Kemudian kalau mereka kalau mereka vektornya arahnya tidak sejajar, maka mereka biasanya membentuk sudut theta gitu. Oke. Nah, eh, apa ya? Flux itu adalah kalau gini. Jadi sebelum ke medan listrik, saya coba ke sebuah medan. Jadi flux itu sendiri itu bahasa Latin ya. Flux itu artinya aliran ya. Jadi sesuatu aliran itu dinamakan flux gitu. Berarti aliran itu biasanya apa aja? Fluida gitu ya, air. Fluida itu kan air sama gas ya. Biasanya misal air itu sebuah apa ini? Aliran gitu, kecepatan ya. Kemudian dia menembus sejauh A, sebuah luas A gitu ya. Ini dengan delta X apa ininya, jarak ininya, jarak X-nya. Nah, berarti biasanya kalau dalam fluida itu ada namanya debit. Nah, debit itu apa? Banyaknya volume dalam setiap detik ya. Atau saya tulisnya dV per dt. Nah, volume itu kan luas alas dikali tinggi kan, kali H. Nah, A-nya udah ada, berarti dV itu adalah sebagian kecil ini nih, partisi dari fluidanya, volume segini. Berarti A dikali dx ya. A dikali dx per dt. Nah, dx per dt itu tidak lain adalah A dikali kecepatan. Oke, ini kan kecepatan ya. Nah, ini mah di fluida kan. Oke. Nah, berarti analoginya bisa dengan sebuah flux dari medan listrik gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini E kan, vektor medan sama kayak V menembus sebuah A. Oh, berarti debit atau fluxnya itu adalah yang ini tadi, yang ini. Berarti fluxnya adalah E A cos theta. Kalau perkalian vektornya itu tidak lain adalah vektor E dot vektor A normalnya. Ingat ya, A itu bukan vektor, A itu luas. Ya, tapi yang jadi vektor itu adalah normalnya. Paham? Paham ya? Jadi kalau misalkan ini ada sebuah A. Nah, kemudian ini ada E-nya ke sini. Nah, A itu misalkan saya salah gambar. A itu ke sini normalnya, misal. Dia harusnya lurus ini. Nah, ini E-nya. Berarti dia bentuk sudut dong dengan ini. Berarti fluxnya gimana? Flux yang ini. Ayo. Dikali kos. Berarti si E-nya yang harus tegak lurus ya, harus ke sini. Berarti berarti yang ini nih. Nah, yang ini adalah proyeksinya. Ini adalah E cos theta. Jadi E cos theta dikali A deh, atau EA cos theta. Jadi yang tegak lurus itu bisa E atau A-nya, bebas ya. Boleh salah satunya. Nah, kalau yang A-nya mah misalkan yang gini. Nah, gini ya. Nah, gitu. Berarti kan hmm, harus miring si A-nya. Nah, gitu. Kemudian ini sini. Nah, ini E-nya. Nah, ini A-nya.
Kan A yang miring ini, nah yang ini adalah A cos. Yang ini sudutnya theta. Oke, nah ini. Jadi ke sini sama. Jadi nanti ini yang ininya A cos theta. Nah, ini. Oke, paham sampai sini? Oke, boleh saya hapus ya? Atau di screenshot dulu? Udah? Udah. Udah. Oke, saya hapus dulu mana? Oke. Nah, kemudian si flux ini juga dia berkaitan dengan muatan. Oke. Jadi apa hubungannya si flux dengan muatan? Coba seperti ini. Kita punya muatan positif, ya. Jadi kita dalam flux ini harus meninjau sebuah luas yang imajiner. Nah, ini namanya disebutnya luas Gauss gitu loh. Luas imajiner. Jadi intinya imajiner itu artinya apa? Nggak ada, imajiner nggak ada. Bilangan imajiner nggak ada. Jadi ini hanya luas khayal gitu. Oke. Kalau arah-arahnya kan pasti dia keluar ya. Nah, gitu. Nah, jadi flux itu bisa dilihat dari hubungan ini, bahwa banyaknya garis itu berdasarkan dengan muatannya yang ada di sini. Kalau misalkan muatannya ada 2 gitu, nah luasnya ini, berarti ini keluar, ya ini masuk ya. Nah kira-kira flux totalnya berapa? Kalau ini kan flux totalnya ada, flux totalnya ini ada. Kalau ini flux totalnya ada nggak? Enggak. Karena saling menghilangkan garis-garisnya, jadi nggak ada ya. Jadi netonya 0, fluxnya juga ikutan 0 karena E-nya 0. Ya. Kemudian si flux itu tidak berpengaruh terhadap muatan yang di luar daerahnya. Misalkan ini ada muatan lempeng lah, muatan yang gede gitu. Sorry. Ada muatan lempeng gede gitu ya, sigma kan, misalkan positif. Ini gede, harusnya saya gambarnya salah. Kemudian yang luas itu misalkan ada luas kubus gitu, si Gaussnya. Kira-kira ini bakal ini nggak menembus nggak luas ini, luas kubus ini? Nah gitu. Berapa flux totalnya yang menembus luas ini? Kenapa 0? Karena nggak di kubusnya. Ya. Karena dia masuk dan keluar, artinya total netonya nggak ada, jadi flux netonya 0. Nah gitu. Oke, sebelum hukum Gauss saya latihan tentang flux gini, boleh? Ya. Saya kasih contoh ya. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Nah, ini ada sebuah permukaan gitu ya. Misalkan ini balok gitu ya. Kemudian nanti ada E di sini. E gitu. Nah, E-nya fungsi. Ini kan X, ini Y, ini Z. E-nya tuh dia ada fungsinya gitu deh. 2X kuadrat tambah 1 misal. Nah, pertanyaannya adalah berapa flux total pada balok itu. Gimana tuh? Berarti kalau kayak gini nggak 0 ya? Nah, ini ada berapa ini deh? Ada berapa luas si balok ini? Ada 6 sisi. Oke, ada 6 ya. Oke. Nah, berarti yang pasti ditembus sisinya ada berapa sisi yang pasti ditembus oleh E ini? Coba lihat. 2. Berarti yang lainnya 0, paham kan? Oh, iya.
Kalau secara matematika begini kan, misalkan yang depan kan arah normalnya ke sini. Berarti kan E-nya kan ke sumbu ini, ke sumbu X, I topi kan? Misalkan yang ini flux 1. Flux 1 itu kan E-nya arah ke I, dot dengan A-nya kemana kalau ke depan? Ini. Apa ini? K Ya, topi, K ya, topi. ya Kak. I dot K berarti nggak ada. Itu secara matematikanya. Kalau secara logikanya kan emang nggak nembus ke depan mah, bener kan? Iya, iya. Nah, begitupun sisanya yang belakang sama bakal nol, yang bawah bakal nol, oke? Oke, ini dua gitu misalkan, plus duanya bakal nggak ada, plus yang bawahnya tiga misal, tiganya juga nggak ada nol ya, yang atas nol juga ya. Nah, sekarang kita yang ada tuh kiri dan kanan, misalkan ini x-nya adalah 4, ini 0 x-nya, oke? Nah, berarti ada hitung, sok, plus 1 adalah E1 dikali A1 vektor normalnya. Oke, E-nya kita tulis yang ini. Berarti 2x kuadrat plus 1 I topi ya, dot. Nah, normalnya kemana? Normal yang ini, yang kiri. Ini yang kiri. Ini yang Ke ini. kiri. Ke kiri itu berarti negatif dong. Ya, negatif. Hmm, Negatif I topi. Nah, luas yang ini tuh misalkan tadi X-nya tadi segini tuh berapa? 4 ya, 4. Y-nya misalkan 2, misal tingginya. Jadi kan ini panjang kali lebar. Berarti 2 kali 4 8. Ya udah, masukin aja. Oh, loh. Kenapa? Bukannya kalau yang sisi situ pakai yang Z ya Oh, tulisnya. oh yang ini. Ya ini aja, ini misalkan Oh. berapa? Satu lah gitu. 2 kali 1 berarti 2. Mm-mm. Oke. Nah, berarti oke bentar. Nah, berarti kaliin. Kalau I dot I udah nggak ada ya, tinggal negatif ya, negatif di sini. 2 kali 2 4x kuadrat ditambah 2 ya. Nah, ini adalah flux 5. Coba lihat di saat di sisi kiri ini. Dia tuh merupakan fungsi X. Dan di sini X-nya ada berapa? X-nya pada saat berapa di sini? Di pojok ini. Nol. 0. Masukin di sini saat X-nya 0. Berarti minus 2 dong jawabannya. Paham? Ya. Nah, kalau yang kanan caranya sama. Berarti yang kanan tuh flux 6 sini. Nah, flux 6 itu berarti E-nya kita tulis 2x kuadrat plus 1. A-nya adalah yang ini ya. Berarti tadi 2 kali 1, 2 ya. Ya, I-nya nggak ada, udah habis, positif. Nah, tinggal 4x kuadrat plus 2. Nah, tapi X-nya saat berapa di sini? 4 ya. Masukin ke sini. Berarti 16 kali 4? 64. 64 ya? Ya, 64 ya. 64 tambah 2, jadi 6. Nah, ini fluxnya. Berarti kalau flux total jumlahin. 66 dikurangi 2. 66, 64. 66 tambah, sorry. 66 tambah negatif 2. Oh ya. Jadi 64. Satuannya apa? Newton per kolom A kuadrat ya. Nah, seperti itu. Bisa sampai sini? Bisa. Oke. Nah, berarti saya bisa lanjut ke hukum Gauss ya? Oke, saya clear all, boleh? Benar. Dah. Oke, dah ya. Bentar, saya kasih satu lagi contoh bentar. Ada nggak? Oke, oh, Allah Akbar. Udah kayaknya itu aja, we. Nggak apa-apa lah, itu juga udah cukup.
Bentar. Hukum Gauss. Oh, fluxnya. Udah, cukup, nggak apa-apa gitu aja. Oke. Jadi sebenarnya hukum Gauss itu buat apa sih? Nah, itu pertanyaannya. Harusnya bertanya seperti itu. Sebenarnya hukum Gauss itu ngapain gitu? Buat apa sih hukum Gauss? Ada yang bisa jawab nggak? Ya. Nah, kalau hukum Gauss itu flux nanti sama dengan jumlah muatan yang enclosed. Enclosed itu yang dilingkupi ya, yang tertutupi. Epsilon 0. Nah, ini hukum Gaussnya. Oke. Sedangkan flux itu sendiri tadi apa? Flux itu E dikali A ya. Sigma Qn close. Close-nya Kenapa? nggak di Enclosed itu eh terlingkupi atau tertutupi. Kenapa? cos theta. Cos theta-nya nggak di Asumsinya sama. oh Sejajar. ya. Jadi cos 0 1 ya. Mm. Nah, kalau dia permukaannya banyak gitu ya, misalkan seperti ini misal. Ini ada sebuah permukaan gitu. Kemudian ini banyak yang masuk. Nah, di sini misalkan kita ambil sebuah DA gitu, partisi gitu kan. Nah, kalau di sini kan nanti searah DA-nya ke sana, E-nya juga ke sana. Artinya cos-nya nggak ada kan? Nah, nah kalau di sini kalau ini kan sigma berarti kan banyak. Nah, ini juga kan banyak nih partikel delta A. Ini delta A gitu. Delta A, sorry. Ya, banyak delta A. Nah, kalau delta A-nya banyak, jadi saya jumlahin semuanya. Kan ini udah jadi benda kontinu. Nah, gitu. Qn selai aja lah. Biar nggak capek nulis. Enclosed itu tertutupi atau terlingkupi. Terlingkupi. Nah, kalau sigmanya banyak, kemudian delta A-nya makin kecil gitu ya, pakai kalkulus gitu. Jadi delta A-nya tuh makin kecil banget, berarti penjumlahannya banyak dong. Ya, penjumlahannya banyak. Nah, penjumlahan banyak ini dia akan menjadi sebuah integral. Nah, deltanya jadi DA sebagian kecil, kecil banget. Oke. Nah, ini adalah formula dari hukum Gauss itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah integral lintasan tertutup ya, ingat. Jadi di sini maknanya bukan apa-apa. Jadi lintasannya harus tertutup. Nah, harus gini lintasannya. Nggak boleh ada yang bolong gitu. Nggak boleh gini, ya harus gini. Tertutup semuanya lintasannya. Oke, paham? Ya, kita cek ini. Eh, Misalkan pada sebuah ini dulu deh. Eh, muatan, muatan titik lah, muatan titik. Nah, kita ingin mencari medan di titik sini, titik P. Ini muatan titiknya gini. Oke, kira-kira kita harus membuat permukaan Gauss. Nah, sorry, ini itu adalah luas Gauss ya, hati-hati. Jadi ini adalah luas Gauss. Di luas Gauss itu adalah luas imajiner atau luas yang kita misalkan gitu loh, ya. Biasanya simetris. Biasanya simetris tergantung simetri bendanya. Kalau bendanya misalkan lingkaran atau bola, nah berarti permukaan Gaussnya adalah bola seperti itu. Kalau bentuknya misalkan kotak, berarti permukaan Gaussnya ikut bendanya kotak. Oke, bisa? Oke, yuk berarti nah kira-kira ini mah bola aja ya. Nah, dengan R ya. Nah, yuk kita pakai hukum Gaussnya. Gimana pakai hukum Gaussnya? Berarti E dikali integral dA sama dengan Q ya, Q enclosed per epsilon 0. Nah, Q enclosed-nya adalah yang dilingkupi Gauss. Nah, ini kan Gauss-nya, berarti muatannya cuma ini. Oh, berarti plus aja, plus Q gitu ya, per epsilon 0. Nah, integral dA ini kan luas. Luasnya ini luas bola. Luas bolanya berarti 4πr kuadrat. Berarti E sama dengan Q per 4π epsilon 0 R kuadrat. Tuh. Ini kan seolah-olah kayak ini hukum kolom tuh.
Ini R arahnya radial ya. Jadi arahnya keluar gitu dari pusat gitu loh, radial. Radial tuh gitu. Jadi kalau positif tuh radial searah jari-jari. Tapi kalau negatif dia menuju ke pusat sesuai arah jari-jari. Oh, kalau positif ke Keluar, luar. keluar, Kalau negatif masuk. Oh ya. masuk, masuk ke permukaan gaus. Ya, oke. Nah, ini boleh dihapus? Boleh. Oke. Nah, sebelum sebelum saya berbicara tentang isolator, konduktor, biasanya di soal ujian itu biasanya bola-bola isolator dan konduktor biasanya. Atau permukaan konduktor bisa biasanya bisa juga gitu. Oke. Nah, saya akan ilustrasi seperti ini. Misalkan ada sebuah muatan plus Q gitu ya di sini. Kemudian di sini plus Q min 2Q di sini. Di sini ada 4Q. Oke, di sini ada. Nah, di sini ada satu lagi. Nah, gitu. Sorry, ini gambarnya salah. Nah, gitu. Set, set. Nah, ini tertutup. Oke, ini ada permukaan S1. Ini permukaan S2. Ini ada permukaan S3. Ini permukaan S4. Nah, pertanyaannya, flux dari permukaan S1, sorry, ada gimana cara nyarinya? Hmm. Nah, itu tadi kan di soal latihannya ada itu. Aku Ah, bingung. oh alah. Mana soal? Ada nggak soalnya? Yang file dikirim. Kirim, kirim aja. Di mana? Oh, soal yang ini? Iya, kakaknya ngirim. Oh, yang itu. Oke, itu mah nanti kita bahas. Enggak, ini mah bukan soal itu, bukan. Belum, ini mah hanya ilustrasi biasa. Oke? Sok. Nah, berarti tadi rumusnya flux apa, Dek? Nah, Integral itu. enggak usah, enggak usah. Karena di sini bukan kan di sini mah kita libatkannya Q aja muatan. Nah, Oh, berarti flux satunya Q yang dilingkupi oleh permukaan S1 kan plus Q doang. Jadi saya tulis Q gitu. Per epsilon 0. Udah jawabannya ini. Paham? paham. Nah, Oke. kalau flux 2 gimana? Min Q ya jadinya. Kenapa? Ditambah semua. Ini sama ini ya. Ini ya Jadi ditambah sama itu. min 2Q ditambah Q per epsilon 0 jadi min Q. Oke? Bisa? Lah, flux 3. Nol. 0. Kenapa? Nggak ada muatannya dalamnya. Betul sekali, nggak ada muatannya ya. Flux 4. 4 plus 4 Q per S4 itu yang oh, ini. Nah, S4 itu ini. semuanya berarti. Berarti jumlahin semuanya yang dilengkapi muatannya. Ada plus Q, ada 4Q, ada Q. Ya, Nah, gitu. Nah, plus gitu. 4 Q. 5, 6 jadi 4 ya. Mm. Nah, gitu. Bisa. Mm. Bisa ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini, ke bentuk-bentuk yang sering ditanya di soal. Penerapannya, misalkan dalam bola-bola biasanya ya. Oke, saya hapus. Boleh dihapus? Ya, plus. Nah, yang pertama kita jelaskan tentang bola konduktor dulu deh. Konduktor dulu. Oke. Nah, tahu nggak bola konduktor itu bagaimana? Sifatnya dia bisa ngapain? Menghantar. Mengandalkan listrik Kenapa menghantarkan listrik? karena
ada hubungannya sama muatannya. Ah, Nah, karena ada elektron-elektron bebas di luarnya. Jadi si konduktor itu dia elektron-elektronnya tidak terikat di apa di pusat, tapi dia jalan-jalan. Kalau di kimia itu namanya namanya elektron bebas ya, benar nggak? Elektron valensi ya? Oh, iya kayaknya. Iya, kalau di logam atau di gas itu namanya elektron valensi. Ya, nah, elektron valensi inilah yang menyebabkan si benda itu dapat mengantarkan arus listrik. Jadi dia si elektronnya kan bebas, jadi dia bisa kemana-mana dan bisa mengantarkan listrik, bisa loncat elektronnya, pergi kemana-mana. Oke, jadi inti pentingnya dari bola konduktor, ini bola konduktor pejal dulu ya, ini pejal, pejal. Nah, yang pertama muatan itu terdistribusi, terdistribusi, terdistribusi di permukaannya, ingat ya, di permukaannya. Permukaan apa? Permukaan bisa luar, bisa dalam. Biasanya di luar kalau dia pejal ya. Kalau dia di dalam itu kalau nanti ada muatan induksi ya. Yang pertama di luar aja dulu, di luar. Nah, kedua, medan listrik. Oh, berarti muatan di dalam bola konduktor gimana? Ih, kok dihapus? Salah, salah. Ya udah, nggak apa-apa lah. Bola konduktor. Salah, salah biji. Kok kalah clear all salah, mau nyari erasernya. Oke, yang tadi apa ingat? Masih ingat tadi muatan apa tadi? Tersebar di mana? Luar permukaan. Permukaannya saja. Berarti kalau di dalamnya Oh iya. gimana? Nol. Apa? Tidak ada muatan, kok muatan sih? Ya, muatan atau ini elektron. Ya, intinya muatan lah. Cuman nanti sebenarnya elektron kan yang ngantar listrik atau apa-apa gitu. Jadi si muatannya mirip elektron. Atau tidak ada muatan di dalam bola. Di dalam, intinya di dalam ya. Di dalam bola konduktor. Oke, boleh saya kasih ilustrasi? Boleh. Oke, ini contohnya nih contoh. Ini contoh yang pertama kita bola pejal dulu, bola pejal. Nanti habis ini bola berongga. Nah, bola pejal ini adalah logam bermuatan plus Q. Misal. Jadi si bola pejal ini logam, logamnya punya muatan plus Q. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapa E di daerah di mana R-nya kurang dari jari-jari dan R-nya lebih besar dari jari-jari. Itu yang R kecilnya maksudnya Gauss-nya, dah. R itu daerah, ya itu Gauss-nya. Nanti kita Oh. buat Gauss-nya di daerah itu, di R itu. Jari-jari Gauss sama R itu. Ya. Oke. Oke, bentar. Mana nih nggak ada. Oke, berarti gimana? Bisa? Tunggu, tadi pertanyaannya apa? Itu medan listrik di daerah kurang dari jari-jari atau bahasa bahasa bebasnya ini adalah di dalam bola gitu loh. Di dalam bola. Kalau ini artinya di luar bola. Gitu ya. Bahasa bebasnya. Nah, yang pertama kita buat dulu ini permukaan Gauss. Di daerah mana? Misalkan di R kurang dari R. Ini jari-jarinya R. Nah, berarti ini adalah permukaan Gaussnya R. Oke? Nah, berarti integral EDA QNC per epsilon 0. Nah, berarti E dikali luas bola ya. Nah, Q yang dilingkupinya berapa? 0. Kenapa 0? Karena nggak ada muatan di dalamnya. Nah,
karena nggak ada muatan tadi di sini. Oke, berarti 0. Berarti berapa medannya? Nah, ingat ya kata kuncinya, medan listrik di dalam bola konduktor itu harus 0. Bisa? Berarti kita lanjut ke R lebih besar dari R. Berarti kita buat Gauss-nya di luar dong. Nah, berarti kalau yang ini E 4PR kuadrat, saya langsung. Berapa muatan yang dilengkupinya? Tadi dia bermuatan plus Q, berarti Q aja. Tuh, berarti E Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini kan kayak hukum kolom. Gimana? Bisa? Oke. Habis gitu kita coba berongga. Nah, gimana kalau berongga? Dihapus ini? Ya, boleh. Oke, dihapus dulu. Bentar, mana ini? Set, set, set. Nggak ada. Oke. Nah, kalau berongga, oke. Kalau berongga berarti, nah, ini ceritanya adalah kulit bola konduktor. Nah, muatannya di sini adalah plus Q. Nah, di sini ternyata dia ada plus 2Q di pusat. Ya, ini kan kosong nih, kosong. Ini jari-jarinya R1, ini adalah R2. Nah, jadi yang logam tuh yang ini yang saya arsir. Nah, ini namanya logam. Jadi kalau yang di dalam itu adalah kosong, udara. Di sini udara nggak ada. Nah, pertanyaannya kayak biasa. Berapa E di R kurang dari R1 antara R1 dan R2, R lebih besar dari R2. Gitu deh pertanyaannya. R2-nya itu, R2-nya yang besar. Ya ini, ujung. Dari sini ke R ujung kecilnya sini. yang Gauss. R kecil mah selalu Gauss ya. Oh, iya, oke. Daerah itu namanya ya. Oke. Berarti ini kalau di dalam nggak 0, Kenapa? apa gimana? Nggak tahu alasannya. Kenapa? Nggak tahu alasannya kenapa. Muatan yang dilingkupinya. Ini kan R1. Oh, Nah, ini Gaussnya di sini Gaussnya. Ini R. Berarti kan E 4pi R kuadrat. Nah, muatan yang dilengkupinya ada di tengah itu. Di tengah dia ada. Plus 2Q. Jadi E-nya adalah 2-nya kita coret. Jadi Q per 2 pi epsilon 0 R kuadrat. ya. Bisa? Iya. Nah, sekarang antara R1 kurang dari R. Nah, ini daerah mana? Coba tunjukin. Disebut apa di sini? Yang di logam itu, Berarti di sini ya. iya, Ini namanya apa? Daerah apa di sini? daerah apa? Daerah dalam bola. Oh, Di dalam kulit bola konduktor, iya, atau bahasanya di dalam konduktor. Nah, itu bahasanya. Berarti ini di iya. dalam konduktor. Apa tadi di dalam konduktor medannya seberapa? Medannya? 0. Harusnya 0. Jawabannya emang 0. Cuman kita nggak bisa dong langsung ngebuktiin 0 gitu. Langsung menjudgment gitu nggak bisa. Kita harus buktiin. Oke, jadwalnya. Gimana? Oke, bentar.
Gimana? Nggak tahu cara ngebuktiinnya gimana. Nah, caranya kan kita pakai hukum Gauss. Oke, ini teh hapus dulu. Oke deh, kedap. Oke. Nah, berarti pakai Gauss, EDA sama dengan QNC. Nah, kalau Gaussnya di sini nih, coba kelihatan kan ini? Nah, Gaussnya di sini muatan yang dilingkupinya berapa? Muatan yang dilingkupinya coba lihat. Nggak ada. Ini. Oh, itu dihitung. Iya, Iya, 2 plus nah, 2 plus Q. 2Q. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan medannya harus 0. Ini harus 0 nih. 4Pi-nya kan ke bawahin. Jadi kan gini, Ya. sama dengan plus 2Q 4Pi epsilon 0 R kuadrat, gitu kan? Nah, kan supaya 0 itu kan pasti suku atasnya harus 0. Suku bawah mah kan jangan 0, atau 0 per 0 nggak mungkin, atau yang nggak bisa dong. 0 di bawah mah nggak bisa. Iya, iya. Nah, artinya si yang jumlah muatan ini harus 0 gitu loh intinya mah. Agar membuktikan E-nya 0. Nah, berarti gimana di sini plus 2Q supaya 0 harus diapain? Kurangin 2. Nah, kurangin 2Q. Dari mana ini min 2Q datang? Tahu nggak dari mana? Enggak. Ingat, yang namanya konduktor itu dia muatannya ada di mana? Permukaan. Di luar permukaannya. Nah, Nah, jadi di sini itu ya di luar permukaan itu adalah, ya kalau saya jelasin, dia tuh plus Q ditambah netral, paham nggak? netral. Betul. Jadi kalau dia tidak bermuatan, dia tuh netral, benar nggak? Maksudnya, paham nggak? Ya. Jadi si bola logam T, misalkan dia tidak bermuatan, nah berarti dia tuh sebenarnya netral, paham? Oh, netral tuh dari si logamnya. Iya Terus dong. yang plus Q-nya yang di luarnya. Plus Oh. plus kima kan memang diberi muatan gitu loh. Jadi kan sebenarnya yang namanya konduktor itu kan awalnya memang netral, awalnya memang netral. Tetapi misalkan kita beri muatan sebesar sebesar plus ki misalnya. Nah, begitu. Jadi awal muasalnya memang netral. Jadi di sini itu di luar itu ada muatan plus ki ditambah netral gitu. Yang namanya netral itu adalah penjumlahannya sama. Positif sama negatifnya jumlahnya sama, benar nggak? Oh, Ini harus balance. Berapa kak? Ya berapa aja bebas. Yang penting kan netral, benar nggak? Kalau 100 ditambah min 100 boleh nggak? 100 sama 100 boleh. Boleh. Pokoknya nol jumlahnya. Mau 1000 sama min 1000 silahkan. Nah, sedangkan ini kan ada min 2Q. Min 2Q itu nanti dari si apa muatan netral ini kan berarti kan di sini min 2Q-nya udah masuk ke dalam nih. Nah, masuk ke dalamnya dia tinggal di mana? Dia tinggalnya di sini nih di permukaan dalam konduktor. Jadi kan konduktor itu dia selalu jalan-jalan itu di permukaannya. Nah, permukaan dalamnya juga bisa dia jalan-jalan gitu. Namanya ini adalah muatan induksi nanti namanya. Iya. Nah, jadi min 2Q itu disebutnya muatan induksi. Muatan yang diberi masuk ke dalam diinduksi diberikan gitu loh. Nah, karena dia plus kiri tambah netral, min 2Q-nya udah masuk, berarti sisa di luar berapa lagi nih? Plus 2Q dong. Nah, jadi nanti di luar itu ada plus Q dari awal ditambah yang dari netral 2Q gitu. Jadi di luar itu adalah 3Q. Oh, iya. Jadi ini jawabannya 0. Nah, ini mah soal ujian sebenarnya udah saya bocorin. Tipe-tipe ujian kayak gini biasanya.
Oh, wow. Tuh, udah ngerti? Iya, iya. Oke, bentar ya. Eh, Berarti sekarang kita lanjut isolator aja ya? Oh, bentar, Kak. Kalau Kenapa? misalkan Gauss-nya lebih gede dari bolanya itu yang dari R2-nya, kan itu kan di dalamnya ada plus 2Q, terus yang di luarnya awalnya tadi ada plus Q. Terus Hmm? tadi kan yang ini tadi ada tambahan 2Q kan di luar. Nah, itu ngaruh nggak ke yang kalau Gauss-nya lebih gede dari R2? Kalau lebih dari R2, sebenarnya 2Q sama min 2Q sama min 2Q kan nggak ada habis gitu loh, paham nggak? Jadi sebenarnya dia nggak ada. Oh, Kalau dia Gauss-nya di sini, itu kan dianggap nggak ada. Jumlahnya kan udah nol nanti yang dilingkupinya, benar nggak? Jadi seolah-olah nggak ada gitu. So, kalau Gauss-nya di luar, berarti jumlah yang dilingkupi adalah Q ditambah plus 2Q 2Q. min 2Q. Ini nggak ada kan? Udah nggak ada, Iya, iya. udah nol. Jadi Oh, tinggal jumlah aja Q ditambah terus 2Q. Jadi 3Q. oke, oke. Kalau dosen nggak akan ngajarin kayak gini. Karena itu kunci dari UTS gitu loh. Saya kasih bocoran ya. Hmm, Justru di oke, sini, oke. dia kunci dia menyusahkan UTS-nya ya. Begitulah kan, nerangin materi mah begini ya UTS-nya begitu gitu ya. Jadi ya emang mau begitu. Oke, kita lanjutkan dengan isolator. Oke, lanjut isolator. Boleh saya hapus? Boleh. Oke. Isolator. Nah, kalau isolator ya bedanya sama konduktor, isolator itu muatannya itu tidak di luar, teman-teman atau adik-adik ya. Jadi isolator itu muatannya gimana? Isolator artinya apa? Nggak bisa mengantarkan. Hmm. Jadi sebenarnya dia itu bisa menghantarkan tapi levelnya kecil gitu. Ah, Ya, bisa hmm. aja tapi dikit banget lah gitu. Betul. Oke. Nah, bentar. Nah, berarti muatannya itu tersebar. Jadi saya tulis muatannya tersebar merata di seluruh volumenya. Nah, itu intinya, volumenya. Itu kata kuncinya ya. Hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, nanti kerapatannya itu ya kan ini tersebar merata berarti ada kerapatan nih. Yang namanya tersebar merata itu ada sorry bukan tersebar merata deh, tersebar. Karena dia ada yang tidak merata gitu loh. Ini saya salah nulis ya. Tersebar merata Hmm. atau tidak merata gitu loh. Kenapa kok kayak gitu Kak? Iya, karena nanti kerapatan itu ada dua. Kerapatan itu ada rho-nya konstan sama rho-nya tidak konstan alias sebuah fungsi nanti berubah-ubah gitu loh ya. Rho-nya. Hmm. Rho-nya berubah. Kalau konstan itu misalkan karena dia kerapatan terhadap volume berarti Q per V. Nah, kalau yang rho berubah, biasanya dia tidak konstan kayak gini, tidak tidak berbanding. Misalkan Q-nya segini dalam V-nya segini, nggak bisa kayak gitu. Tidak sama gitu. Kalau ini kan sama di tiap titiknya pembagiannya sama gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau konstan. Tapi Hmm. kalau rho-nya berubah, berarti dia itu ada sebuah fungsi, ada variabel yang berubahnya. Nah, karena ini perubahnya terhadap R, nah berarti biasanya fungsinya adalah misalkan seperti ini atau AR pangkat 3 intinya dia dalam R gitu. Hmm. Hmm. Nah begitu.
Nah, sekarang kita coba latihan. Tentukan E di R kurang dari R dan R besar dari R jika rho konstan. Nah, untuk yang B sama pertanyaannya gitu-gitu. Jika apa? Rho-nya sama dengan AR pangkat misalkan 3. Enggak R deh. Biasanya mah seper kecil. Bisa? Nah, kalau misalkan konstan dulu deh. Kalau rho-nya konstan. Nah, berarti kalau R kurang dari R, berarti kita buat di sini ya. Gaussnya. Berarti E dikali 4PR kuadrat dikali jumlah total muatannya siapa? Berarti kita Q aksen aja. Nah, Q aksen itu siapa? Q aksen itu dari rho. Rho adalah Q per V. Q adalah rho kali V. Kalau kita ingin Q aksen, berarti V-nya V aksen. Q aksen itu siapa? Muatan yang dilingkupi saja oleh Gauss. Nah, yang saya arsir. Berarti muatannya cuma segitu. Berarti rho itu tadi karena konstan saya tulis Q per V. Nah, V aksen adalah volume Gauss. 4/3 pi R pangkat 3. Q per P-nya adalah 4/3 pi R besar pangkat 3. Coret 4/3-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah Q aksen. Masukin ke sini. Jadi QR pangkat 3. Nah, coret R-nya. Jadi 1 dong. Jadi E-nya adalah QR 4 pi epsilon 0 R besar. Bisa? Bentar, baca dulu. Bisa? Benar. Oh, udah. Ah. Tentong. Kalau pusing nanti baca lagi ya buku ya. Misalkan penjelasan saya terlalu cepat atau gimana, harus sambil baca buku nanti. Punya buku apa di rumah? Fisikanya? Adanya e-book sih, cuman punyanya yang holiday, bukan yang Wah, partner. Giancoli aja Giancoli. Udah saya kirim kan? Oh, udah belum ya? Oh, tapi waktu itu udah sempet dikirim yang itu sih, yang materi itu, rangkuman materi. Enggak, saya udah kirim kok apa? Giancoli, meskipun bahasa Inggris tapi enak kok dibacanya. Kata-katanya gitu masih familiar. Iya, nanti aku cek Mau deh. gitu. Kalau holiday itu menurut saya itu buat fisika A, jadi takutnya nanti pusing gitu. Ada beberapa yang agak nggak diajarin, nanti kan baca itu kan jadi puyeng. Wah, kok gini fisika ya pusing gitu. Padahal kan ini fisika B gitu. Fisika B kan nggak kayak gitu. Udah ya, bisa ya? Hah? Udah? Ya. Nah, nah sekarang bagaimana kalau di luar? Oke, saya hapus ya. Screenshot nggak? Nggak, udah kan? Udah. Nah, oke, bagaimana kalau di luar? Oke. Bagaimana kalau jika R-nya di luar? Nah, kita Gauss-nya di luar kayak biasa ya di sini. Oke? Nah, berarti E dikali 4 pi R kuadrat, nah, sama dengan siapa yang key enclose-nya? Sekarang coba jawab. Berapa key enclose-nya? Saya ingin tahu berapa key yang dilingkupinya.
Ya, Rho kali V. Ya kan? Tuh, udah saya tulis. Hah? Udah saya tulis ya. Nah, artinya Mm-mm. kalau dia Gaussnya di luar, muatan yang dilengkapinya adalah muatan totalnya. Ini namanya muatan Ya, totalnya. oke. Oke, bisa? Hmm. Oke. Nah, sekarang nomor B-nya. Oke, bentar. Nomor B-nya. Oke. Kita nomor B-nya. Ini dihapus ya. Hmm. Oke. Saya udah kirim udah kirim soal ke WA. Coba dicek. Ada. Nah, kita akan bahas itu. Udah. Karena kan ini lagi belajar isolator dan konduktor, jadi sekalian saya bahas. Itu soal dari dosen tugas tadi ada yang ngirim, Kak, bantuin ngerjain ini. Oke. Oh. Ya udah saya bantuin deh. Oke. Hmm. Nah, kalau nanti coret-coretnya nggak keburu ke screenshot, saya kirim solusinya deh. Oke. Oke. Minum dulu deh. Kalau di sana kelihatan nggak saya di kameranya ada kameranya nggak? Ada. Berarti kelihatan saya lagi apa ini? Minum. Hmm, oh kelihatan. Padahal saya itu tutupin. Oh, tetap kelihatan ya. Kelihatan. Kecuali harus di offin ya. Udah nggak apa-apa. Mm-mm. Ini mana adanya nggak kelihatan mukanya. Nah, ya emang off cam. Oh, di offline ya. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa malu-malu? Apa gimana? Aduh, Oke. kerudungan kan. Oh ya, oke oke. Aurat aurat. Nah, oke. Lanjut nomor B. Berarti kalau di R kurang dari R, nomor B ya. Berarti dia Gaussnya kayak tadi ya. Ya. Berarti E 4 pi R kuadrat sama dengan Q aksen berarti ya. Epsilon 0. Q Mm. aksennya kayak gini. Tetapi nanti rho-nya bukan Q per V, tapi dia berupa fungsi ini. Mm. Paham? Paham ya? Berarti Mm. dan ini bukan Q aksen, ini hanya sebagian kecil. Berarti saya tulisnya integral dq aksen gitu loh. Jadi integral dq aksennya saya tulis rho dv. Nah, rho-nya saya ganti jadi A per R. Integral. Nah, dv-nya siapa? dv itu dari volume bola. 4 pi per 3 itu kan volume. Kalau saya pengen dv adalah ini turunin. Itu R mau berapa? Nggak kelihatan. 4 pi R kuadrat. Oh, 4 PR. Paham nggak ini? Oke. Bisa? Ya diturunin kan. Turunin. Hmm. Bisa ya? Oh iya ya. Iya iya ya. Oke. R-nya kita coret 1. Jadi A integral 4 pi R dr. Integral R dr mah 1/2 ya, setengah R kuadrat. Batasnya dari mana? Batasnya dari pusat sampai mana? Sampai Gauss. Berarti Mm. A 2 pi R kuadrat. Udah ini jawabannya. Oh, belum dibagi ini ya? Belum dibagi ini, sorry. Per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Oh, nggak ada R kuadratnya hilang. Oh, berarti dia konstan. Berarti E-nya adalah 2 pi A per epsilon 0. Gitu deh. R-nya habis dicoret. Jadi di Ada 4 pi-nya nggak sih bawahnya? kenapa? Oh, ini ada 4 pi ya. Berarti pi-nya coret 42. jadi 2. Nah, gitu Heeh. aja. Nah, itu aja. Oke. Bisa? Bisa. Oke.
Begitupun kalau R besar dari R. Nah, kalau R besar dari R, berarti nanti E-nya 4 pi R kuadrat, apa Q-nya Q total aja, Q aja berarti. Nah, ya, jadi Q total, nanti tinggal totalin. Kalau mau ini berarti, kalau mau Q total ini berarti rho dikali V gitu aja. Berarti A per R kuadrat, nah gitu. dV-nya 4 pi R kuadrat dr. Udah, jangan Q berarti. Karena kan dia tidak homogen ya. Nah, batasnya dari mana batasnya? Dari 0 sampai R besar ya. R gede, ya. Ini coret, berarti 4 pi A integral RdR. Berarti setengah R kuadrat jadi 2 pi A R besar kuadrat. Nah, bagi ke sini, masukin sini. Nah, gitu. 2 pi-nya coret. Jadi E-nya adalah A R besar kuadrat per 2 epsilon 0. Ini ada R ya? Oke. Atau sebenarnya R-nya ini coret dulu yang tadi, sorry. R-nya dari sini dulu. Biar nanti kan R kuadrat sama R kuadrat coret nih. Jadi nggak ada R gini gitu loh. Jadi dari sini nih, dari sini. Nah, dari sorry, saya hapus. Hapus dulu. Nggak begitu. Jadi jangan ada R-nya karena kan di luar kan ada variabel R. Oh, ada variabel R di luar ya? Ini ya ada ya? Ini ya? Berarti boleh. Boleh sih. Boleh kayak gitu. Udah gitu aja. Apa-apa. Nah, kalau yang di latihan itu yang saya kirim itu dibahas sendiri ya, maksudnya dibaca aja. Kalau bingung nanti tanya. Ya. Udah saya kirim kan itu solusinya tuh. Ada, cek aja. Oh iya, udah. Udah ya? Udah. Nah, udah ada. So, kita latihan aja di situ, di buku yang udah saya kirim. Yang 6 soal kalau nggak salah, mana bentar. 6 soalnya yang mana ya? Yang ini ya. Ada? Bentar. Itu cuma sampai 43. Dari 38 sampai 43 ya. Ya. Oke. Yuk kita nomor 1 bentar. Kita cek dulu. Oke, berarti dia nanya apa? Flux ya. Nomor 38. Oke. Kita hapus. Gini ada ya. Berapakah flux? Ditanya muatan ya. Ya. Berarti flux adalah, ini mah langsung aja berarti Qn close per epsilon 0. Langsung aja tuh. Qn slack sama dengan flux kali epsilon 0. Ya, fluxnya berapa? Ada ya? Di situ? Ya. Kali aja epsilon 0 berapa nilainya? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, nanti ketemu ya. Berarti ini sisi kubusnya nggak dipakai ya? Yang mana? Kan di sini dikasih tahu Nah, sisinya 28 cm, berarti sebenarnya nggak usah dipakai kan? nggak usah sih, karena dia kan medan listriknya kan di situ nggak ada. Kalau mau Oke. kalau ada A itu kan dikali A baru fluxnya nemu gitu. Jadi makan cari yang lain gitu. Rumus yang lain dari flux kan muatan. Oke. Itu 39 tuh. Berapa flux yang menembus permukaan A1?
Nah, gimana? Coba boleh ya kan satu itu pakai yang kayak 38 juga ya. Ya, sama berarti Kn slash per epsilon 0. Nah, berarti jumlah muatannya tinggal dijumlahin. Plus, plus 1 dikurangi 2, berarti min 1 Min ya. satu Min ya. 1, 10 min 6. Nah, epsilonnya nggak ada nilainya. Sekarang nomor B-nya. Berapa flux listrik yang menembus permukaan A2 yang menutupi hanya benda ketiga? Berapa? Nol. Nggak ada muatan ya? Mm-mm. Ya, jadi di situ nggak ada muatan. Di sini Qn seleknya 0. Akibatnya fluxnya juga ikutan 0. 40. Bagus. Isi letakkan dalam medan. Ini pakai yang E kali A saya. Nah, ini baru kali ya. Ini mah udah saya jelasin tadi sebenarnya. Yang apa? Yang balok ya. Nah, ini kubus sebenarnya sama, mirip. Oke. Berarti kita gambar aja dulu kubusnya. Nah, kemudian garis E-nya arahnya kemana? Ke kiri ya? Yang yang Oh, dia ini ya. Eh, jadi medan listriknya itu arahnya ke kiri. Di sini mah kalau di apa? Di buku kecuali yang bahasa Inggrisnya ada arahnya itu. Jadi E 7,5 ada I topi gitu, minus itu ada I topi. Jadi arahnya ke sini. Nggak apa-apalah. E nya. Ya. Jadi E-nya dia minus ke kiri ya, vektor kan. Di 7,5 kali 10 pangkat 3 tiga. min I topi. Nah, pertanyaannya neto. Nah, berarti flux netonya berapa? Nah, karena luas yang ditembusnya pasti ada berapa? 2 ya. Kanan dan kiri ya, kanan dan kiri. Oke, kita yang kanan dulu deh. Yang kanan berarti flux yang kanan, berarti flux 2 misal. E dikali A. A-nya berarti apa? A-nya kubus, berarti gimana? Berapa? Karena 8,5 dikuadratin. ya 8,5 berarti ada nilainya ini L kuadrat ya, dikuadratin kan? Ya ada nilainya. Nah, tapi dia ke kiri ya. Min A ini ke kanan, ke sini normalnya. Nah, berarti cos-nya 180 ya. Berarti negatif jawabannya E L kuadrat. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau flux satunya berarti dua-duanya ke kiri. Kalau dua-duanya ke kiri berarti positif ya. EA cos 0. Ya, ini arahnya ke kiri jadi dotnya positif. Jadi E L kuadrat. Nah, sekarang ditanya flux netonya. Kalau flux neto berarti jumlahin semuanya. Berarti flux 1 tambah flux 2 flux 4. 4-nya kan 0. Berarti ini sama nih. Arahnya beda jadi 0. Bisa? Oke, sekarang nomor 4 1. 41 gimana? Biasanya dan dua empat lubang di satu sisi banget. Muatan listrik. Nah, berarti kita gambar ini. Ada dua plat. Ini positif, ini negatif. Gini ya.
berbentuk bujur sangkar yang sejajar. Panjang salah satu sisi plat. Nah, oke. Dia kan nanya di sini nih. Dia kan nanya di sini. Panjang salah satu plat berapa? 0,85 meter. Oh, tapi kan dia bujur sangkar. Berarti kan 0,285 kali 0,85 ya. Berarti ini Ya. 0,85. Ini 0,85 dong. Ini jaraknya. Nah, oke. Boleh saya hapus ya ini? Mau di save dulu? Udah. Oke. Ntar saya ambil dulu minum bentar. Oke. Kita hapus dulu. Oke, jadi tadi teh gimana? Ada dua plat. Positif dan negatif. Pisahkan sejauh D. Ini jaraknya L. Apa sisinya ya? Nah, kalau gini, dia kan nanya medan di sini nih. Dia nanya medan di sini, benar nggak? Berapa muatan? Di Ya, antara. pada sejauh. Di antara. Dia nanya di antara di sini. Benar nggak? Dia nanya medan di sini nih, di sini. Di sini. Di sini Oh, berapa? ya. Nah, saya akan cari medan oleh tiap ini, tiap plat. Oke, karena ini muatan positif, ini arahnya ke sini. Coba lihat, benar nggak? Arah E-nya, benar nggak? Benar. Nah, kita kan mau mencari E nih. Kita akan dekati dengan permukaan Gauss. Nah, permukaan Gaussnya kira-kira mau bentuknya mau kotak atau lingkaran atau gimana? Kotak. Mau kotak silahkan. Mau kotak oke. Gini ya. Oke. Nah, berarti E dikali berapa luas yang ditembusnya? Luas platnya 0,85 kuadrat. Bukan. Jadi Apa? luas ini kan ini teh ada kanan kiri gitu. Jadi luas yang ditembusnya teh kayak ada dua gitu. Jadi 2A gitu. Sama dengan Q yang dilingkupi Q enclosed per epsilon 0. Kan ini kanan kiri kan ini E-nya 0. Ini E. Berarti kan kanan kiri. Nah, atau gini lah kalau bingung begini saya ituin ya. Saya jelasin. Oke. Ini kan flux gitu kan. Nah, yang pertama dia fluxnya flux yang ke kanan. Jadi flux yang kanan ditambah flux yang kiri sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Sampai sini ngerti? Nah, flux kanan itu apa? E dikali A. Dua-duanya positif. Benar nggak? E-nya ke kanan, A normalnya ke kanan. Jadi positif. Nah, sedangkan yang kiri, E-nya ke kiri, A-nya juga ke kiri. Positif juga dong. Nah, EA ditambah EA, makanya tadi saya tulis 2 EA, benar nggak? Iya. Paham? Paham. Nah, kalau sebuah lempengan atau distribusi muatan lempeng, dia itu biasanya ada distribusi sigma Q per A, benar nggak? Dia
dia bukan volume. Berarti Q-nya adalah sigma dikali A. Berarti Q yang ini saya ganti jadi sigma dikali A. Ya, A itu siapa? A aksen gitu loh. Ini coret. Nah, jadi E-nya berapa? Sigma per 2 epsilon 0. Ini jawabannya. Ini E untuk satu lempeng. Kalau untuk lempeng satu lagi sama banget. Ini misalkan yang negatif. Negatif ya. Yang negatif kan dua-duanya masuk. Tuh, dua-duanya masuk. Benar nggak? Nah, nanti kalau nyarinya sama. Nanti E-nya sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Sama nyarinya. Kayak gini tadi. Kayak gini. Nah, sedangkan kita inginnya apa? E di tengah-tengah. Benar nggak? Kita kan di antara ini. Sedangkan E di antara ini tuh ada dua medan. Yang pertama E oleh yang ini, saya tulis E1. Jadi E di antara itu sama dengan E1 ditambah E oleh ini, oleh negatif, arahnya kemana? Ke kanan. Nah, itu sigma per 2 epsilon 0 tambah sigma per 2 epsilon 0. Jadi apa? 2 sigma per 2 epsilon 0. Atau apa? Sigma per epsilon 0. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau dia di antara, itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Ditanya adalah berapa besar flux yang menembus dari keenam permukaan. Salah nih. Nomor 41 ini salah baca. Berapa muatan pada setiap plat? Nah, berarti kita cari dulu sigmanya di sini. Sigmanya cari dulu, ya. Nah, ini kan yang ini nih jawabannya. Jadi E di antara plat, E di antara itu adalah sigma per epsilon 0. Nah, sigmanya berapa? Sigma itu apa tadi? Q per A. Nah, saya tulis jadi Q per A epsilon 0. Udah deh ketemu Q-nya. Oke. Paham? Ya. Paham. Sekarang nomor 42. Satu lagi berarti. Oh, 43 ya? Oh, bentar. Kan ini tanya muatan pada setiap pelat. Tapi pakainya rumusnya E yang di antara. Tuh. Kan setiap plat itu kan E-nya akibat kedua muatan itu. Kan ini kan platnya sama plus minus. Besarnya sama. Berarti sigmanya sama dua-duanya gitu loh. Bingungnya di mana? Bentar. Tuh dikasih tahu tuh, asumsikan sama dan berlawanan. Maksudnya bagaimana? Oh, Jadi tiap muatan itu besarnya Q gitu loh. Itu Q, yang ini Q, tapi berlawanan. Itu plus, ini min gitu. oke. Ya. Jadi sama. Kalau beda mah saya nggak bisa dong nulis EA. EA tambah EA ini nggak bisa. Karena kan nanti beda sigmanya. Jadi nggak bisa langsung 2 EA gitu. Nah ini nggak bisa kayak gini kalau dia beda gitu. Pasti ini masih dalam bentuk E1 tambah E2 gitu ini. Ya, oke. Bisa? Oke, bisa dihapus? Ya. Oke. Nomor 42. Yo, monggo, baca dulu, monggo. Berarti ini titik berapa besar medan tepat di luar bola. Nah, berarti sekarang kita gambar bolanya. Bola logam ya. Nih, jari-jarinya misalkan R. Nah, kalau di luar berarti dia titiknya di sini, misal di mana aja kan, di sini misal. Nah, kemudian
tepat di luar bola, jari-jarinya ada, medannya ada, dan mengarah menuju bola. Nah, mengarah menuju bola berarti apa namanya? Si medan si muatan ini tuh berarti negatif atau positif? Negatif, ya muatan si bolanya gitu. Kan dia menuju pusat. Oh iya iya. Jadi begitu ceritanya kalau ada menuju, menjauhi, nah itu berarti berkaitan dengan muatan. Oke. Berarti ini mah kita kan mau nyari di titik P medannya. Ya udah pakai Gauss aja biasa. Gitu. Berarti E dikali 4PR kuadrat. Muatan yang kita cari, ini kan ditanya magnitudo, ya besarnya aja. Ya arahnya kan kita udah tahu. Arahnya kan minus R topi. Maksudnya arah ke dalam. Ini nggak usah. Nanti aja. Ini kan ini nanti aja. Ya. Nah gitu aja. Berarti E sama dengan KQ atau Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Berarti Q-nya adalah besarnya adalah E dikali ini kan bisa jadi apa seper K atau jadi K ya, jadi E per K ya. E per K dikali R kuadrat ya. Benar nggak? Ya. Ya udah, R-nya kan ada 3,5 cm. Masukin ya. E-nya ada, K-nya ada. Ya. Oke oke. Hah? Hmm. Oke. Wah, udah deh. Satu lagi deh. Nomor 3 baca dulu. Berapa magnitudo saya berpikir ini akan udah baca. Gimana? Oke, saya kirim lagi soal bentar. Waktunya kan lumayan nih, masih ada. Dua empat lima oh banyak nih, 10 jam. Oke, udah dibaca? Ya. Gimana? Bisa? Ini kalau tak bermuatan yang menghantar berarti isolator gitu atau gimana? Ntar baca dulu. Eh, eh, eh. Maksudnya tidak menghantar itu artinya tidak ada muatan bebas di situ ya. Artinya dia logam sih. Muatan titiki terletak pada pusat tangkap bola. Oke, tipis. Tak bermuatan yang menghantar. Nah, kan ada kata-kata tak bermuatan yang menghantar. Maksudnya tak bermuatan bagaimana? Artinya itu netral maksudnya. Oh alah. Kata-katanya ya dibuat rame gitu. Jadi kata-katanya tak bermuatan itu artinya netral deh. Netral. Kalau netral gimana? Plus q-nya ada sama min q-nya sama, tapi ada dia gitu. Makanya kan disebutnya yang menghantarkan, berarti konduktor itu mah. Iya ya. Nah, berapa magnitudo E sebagai fungsi dari R? Nah, yang pertama
besar E untuk R-nya kurang dari rangka dalam, di dalam rangka, dan di luar rangka. Bagaimana rangka mempengaruhi medan sebagai disebutkan oleh Ki saja, bagaimana muatan Ki mempengaruhi rangka. Oke. Jadi itu ininya gimana? Dia bola tipis. Bola tipis itu kulit bukan? Iya. Yang pertama R kurang dari R rangka dalam. Ya apa biasa saja nih mah ada R. Ini rangka R besar. Jadi yang pertama itu R kurang dari R gitu kan. Nah berarti kan dia di sini ada muatannya, di sini ada ya. Ya, jadi ini teh bola tipis. Bola tipis itu artinya kulit bola sih harusnya bilangnya. Cuman bahasanya jadi bola tipis ya. Itu ada R, ada R1, ada R2. Nah, ini artinya di dalam rangka ini. Di dalam rangka. Nah, kalau di dalam rangka gimana? Berarti di sini kan ini Gaussian. E 4πr kuadrat sama dengan Q-nya ada di situ, berapa Q-nya? Ada nilainya ya? Q-nya aja ya. Q epsilon 0. Itu langsung aja Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Kemudian nomor P. Nomor P gimana? Di dalam rangka. Di dalam rangka. Berarti di antara R2 R1 ya? Nah, itu berarti apa namanya? Oh salah. Ini bukan di dalam rangka. Ini apa? Kurang dari R kurang dari rangka. Nah, gitu. Bukan di dalam rangka. Yang di dalam rangka mah ini yang di sini. Di dalam rangka itu artinya di dalam bola gitu. Di dalam bola tipis, di dalam bola konduktor. Nah, tadi apa syaratnya bola konduktor? Medannya harus 0, betul? Nah, berarti gimana formulanya pakai ini? Pakai Gauss. Berarti E 4πr kuadrat. Kan kalau di sini mah plus Q lah. Q ya. Nah, supaya 0 berarti harus ada min Q. Tuh gitu. Nah, min Q itu disebut muatan induksi. Nah, kalau di luar jadi berapa di luar? Dia kan tak bermuatan ya tadi, netral. Nah, berarti di luar, jadi di luar itu kalau netral berarti kan yang masuk min Q, berarti nanti di luar permukaan itu ada plus Q gitu. Min Q-nya masuk ke dalam. Ke sini ke permukaan dalam di sini. Ini min Q di sini. Nah, sehingga kalau kita nyari di luar rangka, berarti E dikali 4πr kuadrat, jumlahnya dari dalam itu min Q. Terus yang induksi min Q ya. Dan yang di luar plus Q gitu. Jadi ini kayak yang ini. Gitu deh. Ya. Udah. Sekarang dijawab pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Aduh. Pertanyaan. Apakah nomor C, nomor D ya? Bagaimana rangka mempengaruhi medan yang disebabkan oleh Q saja? Rangka mah tidak mempengaruhi medan ya. Tapi nanti yang plus Q-nya yang mempengaruhi ya. Jadi bentuknya mah kan bentuknya tetap gitu. Nah, coba kalau kita nggak
kalau kita di tengahnya nggak ada plus Ki, di tengah misalkan muatan titiknya nggak kita letakkan di tengah, kira-kira medan listriknya jadi gimana? Berubah nggak? Iya. Berubah. Jadi berapa? Sok tebak. Kalau muatannya saya cabut di tengah-tengah itu. Cabut berarti nggak ada gitu. Bagaimana? Berarti nggak ada. Di luar netral, di tengah nggak ada. Artinya kan kalau Gaussnya kita tempatkan di luar, nol juga, di dalam nol. Artinya medannya berubah kan? Nah, jadi yang mempengaruhi itu siapa? Rangka atau medan? Rangka atau muatan? Ya, muatannya. Ya. Oke. Cukup sih. Ini mau soal-soal lagi? Boleh. Apa bahas aja yang tadi? Oh iya, boleh. Sok, coba lihat 4 soal tadi. Yang benar Jangan dulu baca itu ya, jangan dulu baca solusi. Kita bahas aja di sini. Ya, dimasukkan di lengkapi Kalau saya gambar dulu ya. Yang pertama ada apa? Dilengkapi oleh konduktor berongga. Nah, jadi yang pertama ada konduktor berongga. Nih, ini konduktor nih. Jadi tengahnya kosong. Nah, di tengah itu ada muatan plus 2, tapi ada 3 benda. Jadi 6 dong ya, 6. Nah, si bola konduktor juga bermuatan plus 8 katanya. Nah, kemudian bola berongga itu dilengkapi isolator. Nah, digabung sama isolator di sini. Ini tipe-tipe ujian kayak gini mah main-main gabung-gabung gitu. Ini isolator. Berarti R1-nya mana? Ini R1, ini R2, ini R3. Nah, pertanyaannya pertama apa? Oh, isolatornya punya muatan min 5. Oke, nomor A gimana? R kurang dari R1. Berarti pakai Gauss, kayak pakai Gauss biasa ya? Berapa muatannya? Plus 6. 6 kolom 4V epsilon 0 R kuadrat. Arahnya ke R topik. Udah, ini jawabannya. Bisa? Sekarang antara R1 dan R2. Di mana itu? Di dalam bola itu ya, di dalam bola konduktor itu ya, di dalam kulit bola konduktor. Berarti E-nya harus 0 ya? Nah, berarti kita tulis dulu penjabarannya. Oke, berarti muatannya kan di sini plus 6. Nah, supaya dia 0, berarti nanti min 8 masuk. Min 6. Min 6, sorry. Nah, sekarang antara R2 dan R3. Itu di mana itu? Itu di dalam bola isolator di sini nih. Nah, berarti E 4PR kuadrat. Nah, yang dilengkapinya di sini banyak nih. Ada plus 6, ada min 6, plus berapa lagi? 8. Ngerti nggak ini? Dari mana? 14 tuh 8 tambah 6. Yes, betul. Paham ya? Nah, kayak tadi kan, jadi
kalau konduktor bermuatan berarti ditambah netral kan? Oke, berarti gimana? Q-aksen itu siapa? Benar Kak. Kan itu tadi yang dalamnya plus 6. Terus biar netral ditambahin -6. Terus benar, aku lupa. Ada plus 6-nya lagi itu dari netral. Kan si bola konduktor kalau dia tidak ditambah 8C nih. Kalau dia tidak punya 8C itu dia netral gitu. Netral itu kan jumlahnya sama. Kalau -6 masuk ke dalam, berarti di luar sisanya, temannya. 6. Oh, ya. Positif. Oke. Nah, berarti, sekarang yang jadi problem adalah Q-aksen. Q-aksen itu siapa? Q-aksen ini adalah muatan yang cuman segini nih, isolator yang dilingkupinya cuma segini. Nah, jadi nggak semua isolator cuma segini. Berarti dia punya kerapatan dia. Jadi Q-aksen ini ada kerapatan. Dari rho sama dengan Q per PK yang tadi. Ini aksen. Berarti Q per volume bola. Ini volume Gauss. Aksen itu Gauss. Berarti Q-nya berapa Q-nya? -5 dia. Berarti 4 per 3 pi. R-nya R apa? R3 ya. Dikurangi R2 ya. Dikali 4 per 3 pi R pangkat 3. 4 per 3 pi nya coret. Jadi Q aksennya adalah -5C per ada R di atasnya. R kecil. R2, R3. Nah ini. Masukin deh ke situ. Udah deh. Tinggal rapiin aja. Bisa? Oke. Gambar terakhir D ya? Kalau gambar D berarti lebih besar ya? Kalau besar dari 3 berarti di sini nih. Berarti E 4PR kuadrat, jumlahin aja. Berarti 6 min 6 tambah 6 tambah 8 min 5. Jadi sebenarnya ini nggak ngepek, ini nggak ada nih, kayak nggak ada. Jadi tinggal 18 dikurangi 5. Berapa? 14 kurang 5, 9. Berapa? 14 min 5, 9C. 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Dah, selesai. Kalau pertanyaannya gambarkan misalkan ininya grafiknya atau pilih grafiknya. Ayo, kalau dipilih grafik gimana? Pilih grafik. Oke, kita buatkan grafik misal. Jadi ini ada hubungan medan dengan R, daerah. Di sini R1, di sini R2, di sini R3. Ya. Coba lihat, di sini adalah daerah R1, kurang dari R1. Kurang dari R1, dia berbanding terbalik sama R kuadrat. Dan positif. Jadi gitu. Nah, antara R1, R2, yang ini nih, 0. Kalau 0 berarti di dia. Nah, 0 di dia. Paham? Kalau R2, R3, berarti, wah di sini ini belum beres ini. Nanti kan di sini ada R pangkat 3 ya. Di sini ada R pangkat 2, nanti dibagi jadi R kecil super R. Cuman nanti apa nih, positif atau negatif? Negatif ya. Ya mungkin naik atau apa gimana kita nanti aja. Misalnya. Nah, kemudian lebih dari R3 mana? Ini ya. Ini terus. Oh, dia berbanding terbalik sama R kuadrat nih. Jadi balik lagi gini. Udah gini bentuknya. Udah beres. Hukum Gauss mah segini. Mudah kan?
Nanti saya kirim lagi buat soal-soal kalau mau. Ya. Terus kalau ada tutorial, nah, misalkan segera kirim, nanti saya coba buatkan solusi. Buat adanya belajar. Cukup? Apa satu soal lagi? Apa gimana? Satu soal lagi kayak gitu lagi sih. Kayak gimana ya? Emang ada soalnya? Ya nyari-nyari aja sih sebenarnya. Nyari-nyari di mana gitu. Ya intinya Satu lagi deh. bentar, intinya begitu. Coba kalau yang ini. Sebuah kulit bola bermuatan homogen dengan dapat memiliki lubang. Soal nomor 64. Oh ini aja deh, bentar. Saya kirim dari sini aja ya. Mana soalnya? Nah ini aja deh. Ini buat latihan-latihan. Sebenarnya ini fisika A, tapi bebas aja sih kalau mau dikerjain. Sebenarnya buat pemahaman konsep ya. Ya. Jadi kalau ngerjain fisika A-nya mantap, nanti fisika B-nya lewat gitu. Kita bahas yang mana ya? Ada di situ udah saya kirim. Udah. Nah, kalau nomor 10, nomor 11 itu mah udah kita kerjakan sebenarnya ya. Mirip-mirip gitu kan, 10, 11, 12, 13 itu sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, nomor 14 mungkin beda. Nomor 14 itu nanyanya gimana? Diapain dulu ini? Nomor buktikan medan listrik di titik P. Di titik P itu di mana? Oh, di situ ya. Ada yang putihnya ya. Bahwa itu dia bola pejal, berapa rho tersebar. Kalau gini, kira-kira ini bola apa? Isolator atau konduktor? Apa ya? Hah? Yo, isolator atau konduktor? Apa konduktor? Apa? Ingat tadi kalau ada yang namanya kerapatan, biasanya apa? Ada kerapatan volume, sorry ya. Iso, iso, Oh, isolator. 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 Kalau dia Isolator. kalau dia kerapatannya perluas, itu dia konduktor, ya. Kan konduktor adanya di permukaan, berarti dia punya kerapatan perluas permukaan, punya dia sigma. Tapi kalau dia merata seluruh volume dari luar sampai pusat, dia muatannya merata gitu, kerapatannya ada kan, konduktor mah nggak punya di dalam ya, no. Iya, iya. Tadi sigma itu apa?
Buat apa sigma itu? Sigma buat luas. Yang gini. Kalau rho buat volume. Oh, oke oke. Oke? Mm-mm. Oke. Nah, dia apa katanya? Buktikan medan listrik di titik P. Nah, di titik P-nya di situ katanya tuh di situ. Ini ada titik P di sini. Ini gitu ya. Nah, gitu. Pusatnya di sini, sorry. Nah, gitu ini R. Berarti Gauss-nya kita di sini Gauss-nya. Ini jari-jari. Jari-jarinya apa? A ya, jari-jarinya A. Mm-mm. Tapi A itu bukannya jarak ke Oh, P ya? oh ke P. Oh ya ke P bukan R. Maksudnya si ini R itu P. A ya. Mm. R merupakan jarak radial dari pusat bola menuju. Oh, bukan A, bukan. Mereka mana seragam. Oh enggak ya. Jadi nomor A sama B mah nomor A itu bukan belum ada lubang gitu. Itu beda pertanyaan itu. Jadi Oh, nomor A itu dia bola bola doang dan tidak ada lubangnya gitu. oh ya oke oke. Sip. Ya, di sini aja. Nah, berarti kita pakai Gauss. E integral dA bolong Q n close per epsilon 0. E dikali, nah E-nya kan dia vektor. Nah, gitu loh. Vektor. Jadi karena ini ingin ngebuktiin kita tulis dalam formal. 4 PR kuadrat sama dengan Q n close-nya apa? Karena kita ingin sebagian di sini, berarti ini Q aksen. Q aksen apa tadi Q aksen? Benar nggak? Benar? Mm-mm. Oke. Nah, karena ini vektor, berarti sebelah kanan juga. Nah, sekarang kita pakai ini ditulis satuan-satuan gitunya. Ini kan vektor satuan arah radial, R topi kan. Nah, berarti Mm. integral rho dV per epsilon 0 R topi E pangkat R kebawahin aja 4 per ini. 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Integral rho-nya apa rho-nya? Kita tulis aja rho-nya konstan. Rho integral dp-nya berarti 4 per 3 pi sorry. Sorry. DP itu tadi apa? Masih ingat? 4 PR kuadrat. DR deh. Kok ada kuadratnya? Lagi 4 pi epsilon 0. Ini habis ya? Habis ya? Habis ya? Ini habis ya? R Mm-mm. kuadrat di mana kuadrat? Jadi 4 pi-nya habis juga, 4 pi Mm-mm. habis ya? Mm-mm. Oke. Jadi integral DR itu apa? R. Bentar. Oh, oke. Sorry. Saya belum buka R top ini. R top itu apa? Vektor R dibagi besarnya R. Gitu kan? Nah, besarnya R itu kan dia karena Gauss berarti R aja. Nah, gitu. Jadi ini belum saya rapiin. Jadi tadi kan rho integral dr tuh R ya. R Mm-mm. per berarti udah coret epsilon 0 di bawah tinggal apa? Mm-mm.
Nah, tadi ada sorry. Oh, ini jangan dulu dicoret. Ini kan integral R dr R kuadrat dia itu sepertiga. Sorry ini. Nggak boleh langsung dicoret, ini mah di dalam integral. Sorry. Nggak boleh ya. Jangan dulu dicoret, cuma nanti hasilnya coret gitu. Salah. Nah, Oke. hasil ini baru 4pi per 3. Nah, itu baru coret. R pangkat 3. Kan? 4pi epsilon 0, R kuadrat. Nah, di bawah ada R gitu. Oh. Nah, coret. Ini kan sama ini coret. Nah, ini coret. Jadi udah deh. ER-nya jadi rho vektor per 3-nya turun ke bawah. Nah. Ya. Tuh. Nah, kalau nomor B ini dihapus? Ya. Oke. A itu mana? A itu mana? A itu dari sini ke sini ya, ini A. Ini lobang nih. Lobang. Nah, distribusi muatan totalnya berarti dia kan nanya mana? Tentukan E di mana? Buktikan di sembarang titik di dalam lubang. Kalau di dalam lubang berarti ya harus selingkupi si logam semua. Si apa? Si lubangnya harus selingkupi gitu. Jadi muatan total adalah dia apa? Muatan total dijumlah ini ya. Seluruh muatan itu gimana? Rho dikurangi ya ditambah dengan lobang min rho. Nah, ini lobang. Kenapa min? Karena nggak ada volume. Jadi dia kan kayak kosong. Kalau kosong kan kayak dikurangi gitu. Oke. Berarti superposisinya berarti kita ini. Oke, superposisi aja. Berarti E ini akibat siapa? Akibat jadi di titik sini lah misalnya. Di titik sini lah ya. Apa ini? Titik Gauss kan, titik P. Ini kan permukaan Gauss. Berarti oleh seluruh muatan ditambah E oleh lubang. Kan prinsip superposisi dijumlah gitu. Sedangkan E seluruhnya tadi kita udah belajar ini. Tambah min rho. Oke, mirip kayak gini. Berarti R min A per 3 epsilon 0. Ya tinggal jumlahin. Nanti kan rho sama min rho habis, sisanya tinggal min sama min positif ya. Jadi sisanya tinggal rho A per 3 epsilon 0. Nah, jadi di R di A. Oh, di R, sorry. Di R. Nah, jadi R min A itu kan dia vektor posisi kan. R yang ini, kemudian kan dia ada A. R mana ini R ya? Terus ini A. Nah, berarti yang ditinjau itu kan yang ini. Nah, ini kan vektor relatif R kurangi A. Ya, jadi ini kan. Nah, jadi ini. Nah, jadi pas bukti ya. Tapi ini mah lebih ke fisika A sih.
Kalau fisika B itu nggak belajar vektor-vektor sih. Paling kalau mau nyoba, tapi jangan sekarang. Sekarang mah udah cukup lah ya. Ya yang nggak ada negatifnya coba nanti dikerjain tuh dari nomor ini. Yang nggak ada vektor sorry. Yang nggak ada vektor itu nomor 15 boleh dicoba ya. 15, 16 juga mau dibuletin. Semuanya aja sih cobaan. Nanti saya kirimin solusinya buat belajar. Oke. Ya, jadi ini mah udah belajar A, udah jagoan duluan gitu. Jadi A, B-nya bisa lewat. Oke, nanti saya buatin yang ini belum dirapiin, udah coret-coret sih, cuman belum dirapiin. Jadi paling besok atau lusa saya kirimin. Cukup ya, tadi mulainya jam 1 lewat, sekarang jam 3 lewat. Ya. Oke, thank you. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Belum ada. Belum ada. Kalau matematika rutin berarti tiap hari apa? Apa? Matematika? Les matematika rutin nggak? Iya. Hari ini juga. Oh alah, mantap banget ini. Lesnya langsung digebut di satu hariin gitu, nggak beda hari. Oh libur ya hari Rabunya? Soalnya besok-besok kuliah, sibuk. Oh iya, sip. Iya. Nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Belum ada. Oke, kalau ada mas silahkan di WA saja. Oke, tetap semangat. Pertemuan selanjutnya kita masuk potensial dan energi potensial listrik. Jadi hukum Gauss sudah nggak ada, udah lewat ya. Karena materinya banyak. Ya dicicil tiap minggu. Oke, thank you for your attention. See you, goodbye, see you next time. Oke, mangga. Ya, makasih silakan. Kak. Oke, sama-sama. Silakan. Aku duluan ya. Makasih. Ya, sama-sama.